Shalom, haleluya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini ada para penatua. Ini merupakan kehormatan buat saya untuk bisa melayani. Baik, kita akan belajar tentang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Mengapa kita harus menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Karena ada satu masa di mana kita sepertinya sendirian. Kita sepertinya enggak ada teman. Kita sepertinya sendiri di tengah keramaian. Ya. Nah, saudara, setiap orang pasti punya kenangan terhadap sebuah kota tertentu. Saya punya kenangan sebuah kota di Jawa Timur paling timur yaitu Banyuwangi. Kenapa? Karena di situ saya bertemu dengan seorang wanita cantik. Dan akhirnya kami dipertemukan dalam pernikahan ya. Itu untuk pertama kalinya saya merasa sangat diberkati Tuhan. Ya, ada banyak kenangan di kota itu yang saya tidak bisa lupakan dengan istri. Susah senang kita alami bersama. Nah saudara, tiap orang punya kota kenangan. Ada orang yang kenangannya Jakarta. Kalau dia ingat Jakarta kemana-mana dia pengen kembali ke Jakarta. Sampai dia nyanyi lagu, ke Jakarta aku kan kembali. Nah, tapi ada orang yang begitu dengar Jakarta dia nggak suka, saya mau pindah dari Jakarta. Kenapa? Saya korban kerusuhan Pak. Ada orang yang seperti itu saudara-saudara ya. Makanya sampai ada istilah yang mengatakan, apa tuh, sekejam-kejamnya ibu kota tak sekejam, oh salah ya, yang benar gimana? Sekejam-kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota. Nah saudara, Jakarta adalah kota kenangan bagi orang tertentu. Tapi bagi orang lain, Jakarta merupakan satu hal yang menakutkan. Nah Daud, saudara, dia mengalami satu masa di mana dia punya kenangan buruk tentang kota Siklak. Ya, mari kita membaca ayatnya saudaraku di dalam 1 Samuel 30, kita baca ayat 3 sampai 6. Ya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, maksudnya Siklak ya. Tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat itu yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ini bagian ini kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, satu kali waktu Daud pergi berperang saudara-saudara. Dia pergi setelah kembali dari peperangan, saudara-saudara, dia mendapati pulang dari peperangan aja 3 hari, saudara. Dia pergi ke kotanya. Waktu itu Siklak ini menjadi tempat Daud, tempat benteng Daud, saudaraku ya. Di situ istrinya, di situ anaknya, tentaranya di situ, saudaraku. Ketika dia pulang dari peperangan, dia sampai di kotanya di Siklak. Dia melihat rumahnya terbakar. Anaknya enggak ada, istrinya enggak ada. Tentaranya juga begitu. Siapa yang enggak sedih saudaraku? Saat itu Daud menangis. Mungkin dia panggil istrinya.
Dia panggil anak-anaknya, begitu juga dengan tentara-tentaranya. Nak, kamu di mana nak? Papa cari kamu nak. Mama di mana? Mereka nggak stres, sudah puji Tuhan, sudah. Saudara, saat itu mereka menangis sampai enggak kuat lagi menangis. Karena begitu sedih. Mungkin sebagian orang kecewa. Lalu orang lain lagi mengatakan, ini gara-gara Daud. Udah Pak, tenang Pak. Enggak bisa tenang. Udah Pak, tenang. Bagaimana tenang? Istriku diangkut, anak-anak diangkut. Bapak enak duda, istri nggak punya, anak nggak punya. Saya Pak, istriku di mana Pak? Dia menangis saudara-saudara. Ini gara-gara Daud, yang lain akhirnya terprovokasi. Lempar aja dia dengan batu, udah biarin mati, biarin. Kita nggak punya pemimpin kayak gitu, lempar. Yang lain menenangkan, udah tenang. Nggak ada di narasi itu, tapi saya percaya mungkin Daud berkata begini. Tenang ya Pak, saya minta maaf ya, saya bertanggung jawab. Daud juga menangis, dia sedih. Kenapa? Karena istrinya nggak ada, anak-anaknya nggak ada, semua rumah terbakar habis. Saudara, ini menggambarkan kepada kita saudara-saudara, bahwa menjadi orang Kristen tidak selamanya seperti semulus jalan tol. Ada masalah, ada tantangan. Semakin tinggi pohon itu, semakin besar angin yang meniupnya. Daud, semakin dia dipakai Tuhan, tantangan itu ada aja saudara. Daud menghadapi masalah demi masalah, tetapi semuanya diselesaikan. Saudara, nggak gampang kalau kita sedang di posisi seperti itu, saya rasa nggak gampang untuk menghadapinya, nggak gampang. Daud mengalami ini saudaraku. Dan setahu saya, sepanjang Alkitab ditulis, semua tokoh-tokoh Alkitab mengalami masalah, tantangan yang berat. Dan mereka semua lulus ujian dalam tantangan-tantangan itu, saudara-saudara. Kita ingat kisah Ayub. Ayub juga menghadapi tantangan yang sama. Walaupun beda kasus, saudara-saudara. Tetapi menurut pandangan saya, tantangannya sama-sama berat. Hartanya ludes, anak-anaknya meninggal, dia sendiri kena penyakit. Dia masih berdoa, Tuhan engkau baik Tuhan. Istrinya ngomong, apa Pak? Apa? Coba sekali lagi. Tuhan engkau baik, nggak salah. Udah kutuki Tuhanmu dan matilah, mama pergi. Itu istrinya Ayub saudaraku. Nah saudara, Ayub dia berdoa dan kemudian Ayub dipulihkan, istrinya kembali, diterima. Ayub lulus dalam ujian. Nah kali ini kita akan belajar tentang ujian dari Daud. Saudara, Daud menghadapi masalah yang berat. Mungkin saudara juga sedang mengalami masalah seperti ini. Saudara nggak punya salah apa-apa. Tetapi memang Tuhan izinkan supaya kita bertumbuh dewasa. Bukankah Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus? Kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada ujian, dari mana Tuhan tahu bahwa saudara setia kepada keluargamu? Dari mana Tuhan tahu bahwa saudara setia kepada gereja ini? Kalau nggak ada tantangan, semua orang bisa setia, saudara. Tapi kalau ada tantangan, justru disitulah kita sedang diuji. Apakah kita memiliki karakter yang baik? Bagaimana respon kita terhadap masalah yang kita hadapi? Daud punya respon yang benar. Ketika tantangan itu datang, dia punya respon hati yang benar. Itulah sebabnya Daud lulus dalam ujian ini, saudara. Nanti kita lihat. Nah saudara, mari kita mau memberikan respon yang benar. Ketika Daud menghadapi masalah seperti ini, yang dilakukan Daud adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa artinya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia ingat firman. Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan dan sampai hari ini
Tuhan membimbing bangsa Israel. Saya percaya Tuhan juga pasti menolong saya di situasi yang sulit ini. Itu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud dia ngomong-ngomong sendiri, dia jawab-jawab sendiri. Yang dia omong apa? Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Saudara, berapa banyak dari kita saudara, ketika kita menghadapi masalah yang berat, masalah keluarga. Mungkin suami-suami, ibu-ibu enggak sebaik yang ibu-ibu gambarkan. Lalu ada teman yang ngomong, ya udahlah tinggalinlah, lu masih cantik. Udah tinggalin, lu masih laku. Saudara, ada banyak tetangga, teman mungkin akan mengatakan hal yang seperti ini. Tetapi Daud, saudara, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan baik, pasti menolong saya. Tuhan pasti akan menolong bangsa Israel. Tuhan, Engkau pernah meluputkan aku dari mulut singa. Aku pernah bergulat melawan singa. Jikalau bukan Engkau yang menyertai aku, enggak mungkin aku menang Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya. Tuhan, Engkau pernah menyertai aku ketika aku melawan Goliat. Dan aku menang, itu bukan karena aku Tuhan, tapi itu cuma karena Engkau. Jikalau bukan Tuhan, tidak mungkin aku menang melawan Goliat. Kali ini Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepadaku kemenangan atas bangsa Amalek. Yang telah membakar kota Siklak. Yang telah mengangkut istri kami. Yang telah mengangkut anak-anak kami menjadi tawanan. Kami percaya Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya. Saudara, mari kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah, saudara-saudara. Amin, saudaraku. Nah, berkat dari menguatkan kepercayaan, saudaraku. Yang pertama, saudara sudah mendapat handout ya. Kita bisa catat poin 1. Yang pertama adalah kita dapat tenang untuk bergantung kepada Tuhan. Orang saudaraku, dia kalau enggak tenang saudaraku, dia lemah. Kekuatannya lemah, enggak ada. Di dalam Amsal Sulaiman saudaraku dikatakan begini ya, pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ayat ini pada waktu Daud hidup belum ditulis. Ayat ini ditulis oleh Salomo anaknya. Tapi Daud sudah praktek ini saudaraku. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia tenang saudara. Karena dia menguatkan kepercayaannya makanya dia bisa tenang. Dan dia bergantung kepada Tuhan. Dari mana kita bisa tahu ayatnya saudara? Di dalam ayat yang ke-7 saudaraku. Di sana dikatakan lalu Daud dia datang kepada Tuhan. Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saudara, efod ini adalah baju imam besar yang dipakai untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Nah saudaraku, Daud memakai pakaian imam ini artinya dia datang kepada Tuhan. Pertama kali yang Daud lakukan ketika dia menghadapi masalah yang berat seperti ini. Dia datang kepada Tuhan, dia tidak datang kepada manusia, dia tidak datang kepada dukun, dia tidak datang kepada penasehatnya yang banyak. Itu semua baik, tapi yang pertama kali dilakukan Daud adalah dia datang kepada Tuhan. Dia memakai baju imam, dia datang kepada Tuhan, masuk ke ruang kudus saudaraku. Dia berdoa saudaraku, dia bergantung kepada Tuhan. Itu yang Daud lakukan saudaraku. Dan yang berikutnya saudaraku, ada slide-nya lagi. Daud bertanya kepada Tuhan, dia minta petunjuk kepada Tuhan ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan.
Saudara, ini adalah habit. Habit dari Daud, dia suka bertanya dulu kepada Tuhan. Ada masalah, dia tanya kepada Tuhan. Dan ini gaya dari hamba-hamba Tuhan tua biasanya. Hamba-hamba Tuhan muda juga, tapi yang sudah dewasa rohani biasanya dia tanya dulu kepada Tuhan. Ada apa-apa ntar ya, saya tanya dulu kepada Tuhan. Emang ada hal-hal yang kita harus tanya kepada Tuhan, ada hal-hal yang kita nggak perlu tanya sama Tuhan. Kalau udah sesuai dengan firman nggak usah tanya. Tapi kalau dia masih ragu, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku akan mengejar mereka? Lalu Tuhan berfirman, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud mengejar. Coba kita bandingkan dengan Saul, saudaraku. Ya, di situ enggak ada ya. Tapi coba bisa ditampilkan mungkin. Saul dia juga bertanya kepada Tuhan. Saul di dalam 1 Samuel 14 ayat 37. 1 Samuel 14 ayat 37. Bukan di situ Bang, maksudnya ditampilkan ayatnya. Enggak ada di situ ya. Saya baca saudaraku ya. Saul bertanya kepada Tuhan, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Tuhan tidak menjawab Saul, tapi Tuhan menjawab Daud. Dua orang, dua pemimpin, dua raja. Daud ketika ada masalah dia datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan apakah aku harus mengejar orang Amalek itu? Tuhan berfirman, kejar. Nah di satu sisi saudaraku, jauh hari sebelumnya Saul juga ya kadang-kadang minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan apakah kami akan mengejar orang Filistin itu? Tuhan gak jawab. Ada dua kali saudaraku, Saul bertanya kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab saudara-saudara. Kenapa? Saya menemukan jawabannya. Yang pertama karena Daud memiliki habit. Kalau Tuhan berfirman A, dia lakukan A. Kalau Tuhan menjawab B, dia lakukan B. Kalau Tuhan berfirman C, Tuhan lakukan C. Beda dengan Saul. Saul tanya sama Tuhan, Tuhan bolehkah kami mengejar? Tuhan menjawab A, dilakukannya B. Tuhan menjawab B, dilakukannya C. Makanya Tuhan jengkel, lo cuma nanya-nanya doang, lo nggak mau taat. Saudara, berapa banyak dari kita saudara yang memiliki habit? Di mana kita sekarang? Apakah kita seperti Daud atau seperti Saul? Kalau Daud, dia bertanya, Tuhan jawab, dia lakukan, dia bertobat. Tapi Saul, dia bertanya, Tuhan jawab, nggak dilakukan. Makanya Tuhan nggak mau jawab Saul. Kenapa? Tuhan udah tahu karakter orang ini seperti apa. Karakter orang ini Tuhan kenal persis. Itu sebabnya Tuhan nggak jawab. Waktu Saul diperintahkan oleh Tuhan, semua musuh ditumpas habis tanpa kecuali. Termasuk kambing, domba, lembu, sapi, semua tumpas. Itu perintah Tuhan kepada Saul. Apa yang dilakukan Saul? Agak dibiarin. Ini Tuhan, ini sapi, lembu, ini kurus. Ya tumpas, ceres. Ini Tuhan, ini tambun Tuhan gemuk. Wah ini jangan ya. Lewat lagi. Wah ini Tuhan, ini kurus, tumpas. Lewat lagi yang gemuk. Wah Tuhan, ini gemuk. Ya udah, jangan. Buat apa Tuhan? Persembahan. Maksudnya sih bagus untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi hasil dari ketidaktaatan. Berapa banyak ada orang-orang saudara-saudara yang
bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya hebat, tapi dari hasil kejahatan. Banyak orang saudaraku yang bisa memberi, bisa melakukan sesuatu, tapi dari hasil kejahatan. Dia merampok di sana, mengambil, dipakai untuk sesuatu yang kelihatan baik, saudara-saudara. Daud tidak begitu. Itu karakter Saul. Daud kalau disuruh Tuhan, dia langsung lakukan. Apapun yang Tuhan suruh, dia lakukan. Makanya Daud diperkenan oleh Tuhan. Daud juga pernah melakukan salah, saudara. Dia pernah melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria. Dan dia berzina terhadap Batseba, istrinya, saudara. Tetapi ketika dia ditegur oleh Nathan, Daud, engkau sudah melakukan begini-begini, Tuhan tahu. Dia nangis, saudaraku. Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Jangan ambil rohmu dariku Tuhan, ampuni aku, bertobat. Itu Daud, saudara. Saul begitu dikasih tahu, karena kamu sudah tidak taat kepada Tuhan. Disuruh menumpas semuanya, kamu masih sisain sedikit-sedikit, kamu sisain. Kamu ditolak jadi raja. Siapa penggantinya? Daud. Daud mau dibunuh, saudaraku. Berarti dia ditegur bukan bertobat, tapi semakin marah. Semakin jadi kemarahannya. Daud mau dibunuh, saudaraku. Nah, saudaraku, respon menentukan kedewasaan. Mari kita berespon benar, saudara. Ketika kita berespon benar, Tuhan pasti membela kita, saudaraku. Berikutnya, saudaraku, poin yang kedua, berkat dari menguatkan hati adalah memiliki kepekaan rohani. Daud, dia menghargai tentaranya. Dia punya tentara 600 orang. Yang 200 orang itu udah terlalu lelah, saudara-saudara. Lalu yang 200 orang itu bilang begini, Tuhan udah gak kuat Tuhan. Udah 3 hari berjalan, udah capek, lapar, sampai di sini keluarga gak ada, kota terbakar, gak kuat. Ya sudah, yang gak kuat tetap di sini. Yang kuat berapa orang? Saya masih kuat, yang kuat itu 400 orang. 400 orang inilah yang ikut berperang dengan Daud mengejar bangsa Amalek, saudara. Jumlahnya lebih besar, jumlahnya lebih banyak. Saudara, Daud tahu menghargai tentaranya. Dan yang berikutnya, saudaraku, bagian B, Daud menghargai orang yang lemah. Dia ketemu dengan orang Mesir. Kawan, dari mana? Oh ya, aku ditinggal tuanku. Apa yang dilakukan tuanmu? Kami habis membakar kota Siklak. Oh ya, tentara siap tuan, kasih makan, kasih makan. Karena dia 3 hari gak makan. Kasih makan, kasih minum, baru ditanya. Bisakah kau menunjukkan gerombolan itu? Dia lari ke sana tuan, tapi jangan bunuh saya. Udah, aku gak akan bunuh. Daud menghargai orang yang lemah. Atas petunjuk itu Daud mengejar tentara Amalek. Dan tentara Amalek ditumpas habis, saudara-saudara. Dari pagi sampai sore, tentara Amalek semuanya ditumpas. Ada 400 orang yang melarikan diri. Tapi semuanya ditumpas habis dan jarahannya dibawa pulang. Istri-istrinya dibawa pulang. Anak-anak, wanita, semuanya dibawa pulang. Gak ada yang terluka. Ini Tuhan menyertai Daud. Yang terakhir, bagian yang C, saudaraku. Daud bersikap adil. Ada tentara-tentaranya yang habis pulang perang, dia berkata begini, Tuan, ini yang 200 orang gak usah dikasih jarahan. Tapi Daud berkata begini, gak baik begitu. Kita bagi semuanya sama rata. Saudara, Daud diperkenan oleh Tuhan. Daud menguatkan hatinya. Dan akhirnya sudah Tuhan memberikan kemenangan buat Daud, saudaraku. Hari ini saya tidak tahu masalah saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara. Mungkin saudara punya masalah yang lebih berat daripada Daud. Kuatkan hati saudara. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan.